Hai, kenalin nama aku Ruth Putri Nugrahini dari Manajemen FEB UGM 2019 and welcome to Hostel Culture. Nah, seruan akan produktif dan melakukan segala aktivitas di rumah merupakan hal yang solutif sih, kayak untuk melakukan segala hal waktu di rumah aja. Tapi pada titik tertentu ini merupakan tren baru, di mana seseorang mempercayai dan terus-menerus mengartikulasikan nilainya secara masif bahwa kegiatan di rumah aja dan terus produktif itu merupakan hal yang baik. Nah, sebenarnya hustle culture itu apa sih? Yang kayak mungkin belakangan ini kita sering dengar kayak, ayo kita harus berproduktif bareng-bareng. Nah, hustle itu berasal dari kata hustle yang artinya terus-menerus. Kalau mungkin diartikan secara penuh adalah bekerja terus-menerus atau mungkin dibilang gila kerja kali ya. Nah, gimana sih realita di lapangan tentang hustle culture ini? Nah, teman-teman, realitanya nih, di Indonesia 1 dari 3 pekerja mengalami gangguan kesehatan mental atau depresi karena berlebihan jam kerjanya. Nah, seruan akan produktif di rumah aja itu memunculkan tren baru nih tentang hustle culture. Mungkin teman-teman juga ngalamin ya di lingkungan teman-teman sendiri. Kalau misalnya aku secara pribadi, ada lingkungan FEB, kayak banyak plot-plot dan field yang mereka tekuni. Misalnya, aku mau fokus di lomba, atau di bisnis, atau di event, atau bisa aja di akademik nih, ataupun di bisnis. Nah, pun dengan waktu yang mereka gunakan itu masih belum cukup nih. Kayak mereka terus menerus ingin mengembangkan dirinya dan menjadi sosok yang paling produktif di kalangan teman-temannya. Dirinya tidak mencapai sesuatu yang menjadi dirinya, atau mereka nggak bisa deal with rejection. Nah, sebenarnya itu tuh benar nggak sih? Pun aku juga merasa sendiri sebagai aku yang ada di lingkungan teman-teman, kayak aku harus bisa menciptakan sesuatu yang memang bermanfaat dan bagi diriku ataupun masyarakat. Nah, teman-teman, selain itu perkembangan teknologi itu juga mendukung loh adanya workaholism. Kemajuan teknologi yang pesat itu menciptakan adanya teknokapitalism. Mungkin teman-teman masih bingung ya teknokapitalisme itu kayak gimana sih? Nah, contohnya aja nih, kita nemu teman-teman kita yang jadi endorsement di Instagram, atau teman-teman kita yang bekerja di YouTube menjadi membuat segala macam konten, dan mereka menggunakan seluruh waktunya untuk menciptakan konten yang baru dan yang baru terus, dan berlomba-lomba dengan orang lain untuk menjadi yang terbaik. Mungkin di lingkungan kita juga kita ketemu ya, kayak orang-orang berlomba untuk menjadi yang paling produktif, atau paling menciptakan suatu hal yang paling bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, aku juga ngerasa nih kalau hustle culture ini menjadikan atau pekerjaan itu bukan menjadi cara untuk mencapai tujuan, tapi itu juga merupakan tujuan itu sendiri. Nah, mungkin menuai pro dan kontra ya tentang hustle culture ini. Kalau kita lihat kayak segala waktunya dipakai untuk bekerja atau melakukan istirahat. Kayak misalnya aku sendiri nih, di salah-salah waktu yang ada 24 jam nih di saat aku sehari, aku bisa melakukan pekerjaan selama 20 jam dengan 4 jam hanya untuk tidur. Itu mungkin kebiasaan yang sangat jelek ya. Dan aku mau tanya diri sendiri, gila sih lo produktif banget jadi orang dan lo sangat hustle culture banget. Tapi menurutku sendiri itu hal yang sangat jelek sih untuk secara kontinuitas untuk dilakukan. Nah, sebenarnya yang baik kayak gimana sih? Nah, teman-teman, hustle culture itu juga bukan hanya dibangun tentang culture, tapi tentang komunitas masyarakat itu sendiri yang membangun bahwa hustle culture ini memang harus ada di lingkungan kita. Tapi teman-teman, kalian lupa nggak sih sama diri kalian sendiri? Aku mau ngasih tahu nih, di samping kalian harus, mungkin emang banyak yang harus dilakukan dan tetap produktif, tapi aku mau ngenalin nih sama 3 solutif tentang apa ya yang harus dilakukan ketika memang kalian sedang produktif. Nah, yang pertama, kalian tetap harus self-kindness to yourself. Gimana sih? Kalian juga harus yakin sama diri kalian tentang seberapa sih kapasitas kalian untuk bekerja. Kalian harus berbagi diri dengan diri kalian sendiri, di samping kalian memperbaiki diri kalian atau underestimate diri kalian sendiri. Yang kedua, tentang recognition of our humanity. Nah, teman-teman, kalian nggak apa-apa untuk deal with rejection, atau mungkin kalian juga belum mencapai goals kalian di saat tertentu. Itu nggak apa-apa banget, karena the power of rejection ya, kita justru juga berbagi, dan mungkin ada sinyal dari di atas untuk kita beristirahat sebentar, mengambil jeda dan mengambil waktu untuk makan. Menurutku ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, kita menemukan beberapa hal yang memang seharusnya ada dalam diri kita. Mungkin kalian merasa kurang dengan apa yang ada dalam diri kalian. Dan yang ketiga adalah mindfulness. Berilah waktu kalian untuk beristirahat, berilah waktu kalian untuk mencapai versi yang cukup, dan berilah
berleha-leha